لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم صلاة يتصل بها روح المصلي عليه فينبسط في قلبه نور الشريعة وعلمه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه nartaqo sohatul majlihi bikubi. Sebelum saya ijazahkan kitab Dalailul Khairat, maka saya harus buka dulu mengapa giat bersolawat kurang di diri kita. Karena satu, ibarat pepatah tuh, tak kenal maka tak sayang. Maka saya jelaskan sedikit siapa sosok yang kita sering sholawat ya setiap hari, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Dulu kita masih belajar di sekolahan, guru kita sering bilang ada ayat qalu bala syahidna. Itu di Quran pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala dari firman-Nya Allah, alastu bi rabbikum, apakah engkau mengakui aku adalah Tuhanmu? Jawaban kita qalu bala syahidna ya Rabb. Di Quran begitu, kami betul-betul menyaksikan bahwasanya engkau adalah Tuhanku. Imam Ibnu Katsir menjelaskan pertama kali ruh yang menjawab salam adalah ruh Nabi kita Muhammad SAW. Proses penciptaannya kita saat ini ada kampung Gang Asem karena berkat adanya nur Nabi Muhammad SAW. Itulah yang dikatakan oleh para penciptanya disebut Nur Muhammadiyah. Nur Muhammadiyah akan memantulkan cahaya di setiap hatinya orang yang sedang membaca sholawat. Maka sudah barang tentu ketika ulama katakan orang yang jarang bersolawat la nura fi wajhihi, nggak ada pancaran dari bias cahaya yang meletak bercurah ke wajahnya. Itu nggak ada, kata ulama sufi. Dulu Nabi Adam lagi duduk sendiri, kemudian tertidur pulas. Setelah itu saking kesepiannya Allah tuh menciptakan pasangannya yang bernama Siti Hawa. Siti Hawa ini diciptakan diambil dari tulang rusuknya Nabi Adam alaihissalam. Ketika sudah diciptakan, Nabi Adam kemudian mau memegang Siti Hawa. Akhirnya kata Allah, bentar dulu, jangan memegang aja. Kamu butuh mahar. Maharnya apaan? Akhirnya Nabi Adam mikir, dilihat ke atas arsy ada tulisan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ya udah, kawinnya Siti Hawa dan Nabi Adam, maharnya adalah salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi Adam tidak bersalawat, maka cikal bakal kita nggak bakal ada di dunia. Maka keyakinannya harus kita tanamkan di diri kita, keluarga kita, dan anak-anak kita. Sebuah kerugian besar jika orang itu hidup jauh dari Nabi Muhammad. Seperti Ubay bin Ka'ab, ya Rasulullah, kami sudah tahu perintah bersalawat kepadamu. Wa kaifa nusallika ya Rasulullah, bagaimana cara kami bersalawat kepada engkau? Apakah dengan seperlapannya saya bersalawat kepadamu dalam setiap hari 24 jam? Ya silakan, kata Nabi. Kalau 1/6 silakan, kata Nabi. Kalau misalnya sepertiganya silakan, kata Nabi. Setengahnya ya Rasulullah, silakan, kata Nabi. Itu pertanda
sehebatnya sholawatnya Ubay bin Ka'ab, masih Nabi kasih waktu biar dia bisa sholawat terus setiap tarikan nafas dan hembusannya. Kalau begitu saksikannya Rasulullah, saat ini aku mau lisanku, nafasku hanya berisi kepada sholawat kepada engkau. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di dalam hadis Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yanzuru ila qulubikum, Allah memandang kepada hati kalian. Fanafakhtu min ruhi, kata Allah di dalam Al-Quran, sungguh telah aku tiupkan yang keluar dari ruhku. Jadi pertama kali khalqan wa khalqan awalun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tiup pertama kali ruh. Bersinar berseter sinarnya Nabi Muhammad. Ketika berseter fantaziru, Allah memandang sinaran itu tuh yang dari tiupannya Allah tiap bulannya. Ketika Allah pandang itu meleleh, sama kayak kita gimana sih? Kalau asal dulu kan dapat surat dari cewek kan gemeteran gitu kan, gemeteran. Sama juga begitu. Itu Nabi Muhammad nurnya ketika ditiupkan sama Allah, dipandang nurnya betul-betul sama Allah. Dari situ bertetes kayak keringat. Maka pecah tetesan tersebut berjumlah 124.000. Ini dalil jumlahnya Nabi dan para Rasul. Dalilnya di sini nih 124 tuh pecah. Yang Nabi bilang apaan? Al ulama warasatul anbiya. Untuk dalilnya yang Nabi bilang. Jadi ketika pecah 124.000, Nabi setelah itu ada bersabda lagi, la nabi ya ba'di, tidak ada nabi setelahku. Adapun kalau ada makmum itu lebih, dia pangkatnya bukan nabi, kata Nabi Muhammad, hanya sekedar min auliya sholihin, para kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Hati, kata Syekh Yusuf An-Nabhani, kalau ada syauq, rindu, itu bergetar. Misalnya Allahumma sholli ala Muhammad, bergetar begitu. Maka kalau udah bergetar, berarti nanti akan tampak dari matanya dia itu memandang seperti pandangan Rasulullah SAW. Cara lisannya Rasulullah SAW pasti begitu. Makanya orang yang baca sholawat satu kali, Allah jawab 10. Man sholla alayya sholatan wahidan sallallahu alaihi bi'asyra. Siapa orang yang bersolawat kepadaku satu kali aja dah, kata Nabi Muhammad, itu Allah balas sholawatnya itu 10 kali. Satu sholawat Allah balas sholawat 10 kali. Apa maknanya sholawat dari Allah? Rahmat. Jadi Allah sholawat sama kita karena kita bersolawat kepada Nabi, maka dibalas oleh Allah sholawatnya 10. Coba satu sholawat dibalas dengan 10 rahmat. Satu rahmat kalau ditukar sama duit 7 miliar nggak bakal cukup. Satu rahmat. Apa itu rahmat? Ente bisa duduk di sini tuh rahmat. Ente udah nikah tuh rahmat. Ente yang setiap hari bisa berzikir itu rahmat. Ente bisa makan tuh setiap hari rahmat. Ente setiap hari bisa nafas rahmat. Makanya orang sufi menjumlahi sholawatnya 124.000. Ada yang ngitung nafas kita sehari semalam 124.000. Pernah gitu nggak? Ya ini juga nggak pernah. Itu kata mereka orang sufi, sehari semalam nafas mereka tuh 124.000. Untuk membalas tuh jasa budinya, maka beliau sholawat dan zikir. Itu para sufi begitu. Maka hati kalau udah bergetar, udah langsung tampak semuanya, kebuka nurnya nur Nabi Muhammad. Maka jangan bicara kita itu ngaruh-ngaruh syafaat. Ngaruh-ngaruh syafaat.
sebegitunya kalau sholawat kita tinggalkan. Terlebih ada banyak hadis-hadis yang menjelaskan keutamaan orang yang bersolawat. Sampai mandukirtu indahu falam yusolli alayya pada ka'bul nas. Orang pelit bukan kalau kita minta nggak dikasih, kata Nabi. Dia itu mandukirtu alayya falam yusolli, tapi dia nggak mau menyebut nama saya kalau disebut Nabi Muhammad gitu. Nah kalau nggak jauh Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad itu namanya pelit, kata Nabi. Ini ada hadisnya. Sebegitunya banyak riwayat-riwayat tentang menjelaskan sholawat. Sampai berkahnya sholawat, ibu kita yang udah telah meninggal dunia, engkong kita, itu namanya dicatat sama malaikat, disetorin ke Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Aktiru alayya ayal jummah fa inna atani Jibril alaihi salam anifan rabbi aja." Sesungguhnya Jibril sallallahu alaihi wasallam telah datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala ma min alal ardi min muslimin yusolli alaika marratan wahidatan. Tidak ada bagi seorang mukmin yang bersolawat kepada aku satu kali illa sholaitu ana wa malaikati alaihi asyra. Maka akan aku balas 10. Aktiru alayya min sholati min al-lailil gharab wal yaumil azhar. Perbanyaklah kalian bersolawat kepadaku di malam Jumat khususnya, karena sesungguhnya malam Jumat itu la ta'kul ajsadal anbiya wa kullu bani adam yakulu turab ila ajbadana. Semua jasad itu dimakan sama ulat kecuali orang yang sering bersolawat. Maka guru kita, orang-orang yang alim yang soleh, beliau itu tidak lepas kehidupan seharinya mengamalkan sholawat. Jadi kata beliau, metode ampuh saat ini adalah sholawat. Akhir zaman sekarang sholawat. Maka nanti bakal ada cerita dari pengarang kitab Dalailul Khairat yang kita ijazah. Ini awal mulanya beliau ngarang kitab Dalailul Khairat, dulu lagi berperjalanan, kemudian mau sholat nggak dapat air, ada sumur cuman nggak ada timbanya. Akhirnya diambil pelepah korma buat jadiin timba tuh. Anak kecil lihat, ya Syekh, ngapain kau itu ngambil air pakai pelepah korma? Nah emang di sini gimana biasa ngambil air? Di sini biasa ngambil air nih, liatin saya. Anak kecil tuh ditiup doang 3 kali tuh ya. Sumur, bismillahirrahmanirrahim. Air naik sendiri. Ini kaget saya. Ente amalannya apa? Ngambil air nggak pakai timbaan, cuma ditiup air naik ke atas. Saya nggak pernah tinggalkan bersolawat kepada Nabi Muhammad sehari 1000 kali. Dari situ akhirnya pengarang kita Dalailul Khairat, dia berikrar di dalam hatinya, aku akan karang satu bacaan sholawat yang insya Allah Nabi dan Allah Subhanahu Wa Taala meridhoi daripada karanganku. Maka sebelumnya tentang ini, dan nanti saya akan ijazahkan ini, dipegang aja tuh. Kitab Dalailul Khairat. Saya deh. Jangan jadi orang nggak adil. Itu tuh urusan ketenangan batin nggak diurusin. Zuhriyah doang yang diurusin. Kalau Zuhriyah diurusin, maka nggak pandai kita mendeteksi hati kita. Maka kolbu itu kalau nggak diurusin lebih dampaknya besar penyakitnya dibanding penyakit yang zuhiriyah. Di antara cara membersihkan hati adalah kita bersalawat dan zikir kepada Allah. Ini salawatnya saya jasakan dari guru saya Kiai Haji Kababi Mahrus. Beliau dari
Al-Muslim tentunya Al-Hafidh rahimahullah, Syekh Yasin Al-Badani yang di Mekah, Syekh Yasin Al-Badani dari Syekh Amin Qutbi, Syekh Amin Qutbi dari Syekh Zaini Dahlan. Ajazukum hadal kitab. Al-Fatihah.